Shalom, puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bersama-sama belajar seperti Maria duduk di hadapan-Mu Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, bukakan mata rohani, telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu, untuk kami Kau mampukan mengerti dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan berbicara mengenai pelayanan bertumbuh untuk melayani supaya kita bisa berbuah, dan bicara mengenai bidang-bidang lingkup pelayanan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus membawa seluruh Injil kepada seluruh umat manusia, ke seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu tidak datang hanya untuk orang-orang Kristen, saudaraku. Justru Tuhan Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Dan ini merupakan suatu kabar baik. Kabar baik yang harus kita bawa, kita beritakan ke seluruh dunia. Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa ini adalah bagian dari pelayanan ketika Tuhan memilih saudara dan saya untuk kita semua boleh beriman kepada Tuhan. Maka kita harus membawa Injil ini ke seluruh dunia. Dan ini bicara mengenai lingkup atau bidang-bidang pelayanan apa yang mengenai Alkitab katakan supaya saudara dan saya tidak salah kaprah di dalam pelayanan. Karena hari-hari ini saudaraku, di gereja tersedia begitu banyak jenis pelayanan. Dan kita mau mengerti apa yang Alkitab katakan mengenai pelayanan. Karena apa? Karena supaya kita atau saudara dan saya berbuah, kita tidak boleh salah sasaran. Jadi kalau kita bicara mengenai Alkitab, mungkin kita ingin tahu bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi. Karena bicara mengenai memberitakan Injil ke seluruh dunia, ini bicara mengenai misi. Mungkin kita ingin tahu seberapa penting misi itu di dalam Alkitab. Seberapa penting pelayanan di bidang misi itu ada di dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti bagaimana kita harus membawa kehidupan kita dalam pelayanan. Kita seringkali menganggap Alkitab itu adalah terdiri dari 66 buku ya. Kita bicara Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab buku ya. Jadi semua total adalah 66 buku. Dan mungkin kita akan melihat cerita dari Alkitab itu bahwa masing-masing berdiri sendiri dengan pesan dan tema yang berbeda-beda yang Tuhan sudah meteraikan melalui Roh Kudus supaya anak-anaknya menulis kitab demi kitab. Jadi mungkin misi itu adalah hanya bagian kecil dari sekian banyak ayat yang ada di Alkitab. Mungkin kita harus lebih proporsional. Seringkali kita berpikir bahwa begitu banyak jenis pelayanan atau bidang pelayanan kita bisa lakukan, tidak mutlak hanya misi. Bahkan seringkali kita akan ngomong, oh saya ini bukan misionari, tetapi saya mungkin mengajar, saya mungkin nabi, saya mungkin bagian musik, penyembah, pendoa, syafaat, dan lain sebagainya. Pastoral, tapi saya bukan misi. Tetapi kita lihat bahwa bidang pelayanan yang Tuhan suruh kita pergi ke seluruh dunia adalah mengenai misi. Jadi kita akan melihat bagaimana bidang-bidang pelayanan di dalam Alkitab ini berbicara. Karena Alkitab itu seharusnya dipandang sebagai hanya satu kesatuan, bukan 66 kitab, tetapi hanya satu buku dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan juga satu kesimpulan. Jadi kalau kita lihat cerita di Alkitab, pertama kita tahu bahwa Allah menciptakan sorga dan bumi, Allah menciptakan dunia, dan Allah menciptakan manusia beserta semua isinya. Tetapi manusia yang mestinya diciptakan Allah untuk berhubungan dengan Allah itu jatuh ke dalam dosa, dan kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan hubungan dengan Allah.
membuat manusia terpental dan bumi berada dalam kuasa si jahat. Dan ketika manusia itu bertambah banyak dan makin hari mereka makin banyak berbuat dosa, sehingga akhirnya ketika kita melihat cerita daripada Alkitab pada kejadian pasal 7 dikatakan bahwa Allah mau membersihkan umat manusia melalui air bah, supaya hanya keturunan Nuh yang semua adalah berdelapan orang itu yang oleh Allah dijadikan satu generasi, di mana Allah mengharapkan melalui generasinya Nuh bahwa semua itu akan kembali kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia makin hari makin berdosa, makin banyak makin berdosa, sehingga pada kejadian 11 mereka sedemikian pandainya dan punya satu bahasa dalam komunikasi sehingga mereka mendirikan menara Babel. Mereka dengan tujuan ingin menyaingi Allah. Mereka mendirikan menara Babel sedemikian tingginya, dan Allah melihat bahwa manusia makin hari makin dosa, makin sombong, dan Allah mencerai beraikan mereka dengan membuat bahasa mereka menjadi sedemikian banyak bahasa, sehingga manusia tercerai berai ke seluruh dunia menjadi bangsa-bangsa dengan berbagai bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Dan di situ, di Kejadian ayat 12, ayat 2 dan 3, Allah mulai, kalau dulu sebelum manusia dicerai beraikan oleh Allah, Allah ingin manusia punya hubungan langsung dengan Allah, tetapi manusia tidak bisa berhubungan langsung, sehingga Allah akhirnya memilih satu bangsa, dan bangsa yang dipilih adalah bangsa keturunan daripada Abraham. Dikatakan di Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham dipilih untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. Setelah diberkati, Abraham dan keturunannya menjadi berkat dan memberkati bangsa-bangsa di muka bumi. Dan tujuan Tuhan memilih adalah karena Tuhan menunjuk seorang agen atau keturunan daripada Abraham, memberkati Abraham dan semua keturunannya menjadi berkat untuk semua bangsa. Jadi supaya melalui Abraham dan keturunannya, maka semua bangsa-bangsa boleh kembali kepada Allah, boleh menikmati masa-masa di mana manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan di Mazmur 67 juga jelas dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi tujuan daripada Injil, yang mana Injil memberkati saudara dan saya dengan keselamatan yang kekal, adalah bukan cuma untuk memberkati kita supaya kita hidup diberkati, tetapi supaya melalui kehidupan kita yang sudah diberkati, maka kita bisa dipakai Allah untuk memberkati bangsa-bangsa. Paling tidak kita bisa membawa berita Injil atau misi itu sebagai berkat kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal, yang belum mendengar, sehingga mereka boleh beroleh kabar baik, boleh beroleh kasih karunia untuk bertobat. Kita kembali ke Keluaran 19 ayat 6, dikatakan Allah memilih bangsa Israel, mengatakan seperti ini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi sebetulnya bangsa Israel dipilih untuk menjadi imam-imam, bangsa yang kudus, imam untuk menjadi perantara antara umat manusia dengan Allah. Saudara dan saya melalui Injil Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati oleh Tuhan, supaya melalui berkat itu kita bisa memberitakan Injil, memberkati bangsa-bangsa dengan kabar baik yang daripada Tuhan. Di Yesaya 49 ayat 6 juga dijelaskan bahwa tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai kepada ujung bumi. Di Maleakhi 1 ayat 11 juga dikatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan rindu bahwa semua umat manusia boleh kembali kepada Tuhan, seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan ingin memulihkan semuanya. Dampak dari akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa,
Tuhan ingin membuat semua menjadi netral sehingga kembali kepada rancangan semula. Jadi perjanjian lama itu berisi tentang hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Bangsa-bangsa yang telah dicerai-beraikan oleh Tuhan, tapi Tuhan masih sayang kepada mereka. Dan Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, yaitu saudara dan saya, untuk melalui kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka berkat yang kita terima boleh kita bagikan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan di Lukas 24 ayat 44-47 Tuhan Yesus menjelaskan di dalam perjalanan di Emmaus, menjelaskan kepada murid-murid Tuhan yang tidak mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan kedatangan Mesias. Dikatakan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi sebetulnya apa yang perjanjian lama katakan itulah mengenai isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan itu rindu supaya semua umat manusia boleh diberkati untuk menerima anugerah Tuhan, kembali kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui kedatangan Mesias di bumi, melalui kematiannya sebagai korban anak domba Allah, melalui kebangkitannya dan kenaikannya ke surga dan meterai Roh Kudus, maka semua umat manusia boleh kembali kepada Allah melalui Injil. Injil yang harus kita bawa, kita sebagai keturunan Abraham yang diberkati oleh Tuhan, harus membawa berkat Injil itu kepada bangsa-bangsa, saudaraku. Dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Di Matius 28 ayat 18-20 jelas sekali amanat agung mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi misi itu merupakan isi hati Tuhan. Jadi Alkitab bisa ada mulai dari perjanjian lama, menceritakan bagaimana nanti Tuhan itu akan datang, sampai kepada perjanjian baru, pengenapan Mesias datang, Yesus datang sebagai korban dan bangkit pada hari ketiga, bahkan naik ke sorga. Itu adalah pengenapan daripada janji-janji Tuhan di perjanjian lama. Dan semua itu menunjukkan bahwa tanpa adanya misi atau pelayanan yang kita katakan memberitakan Injil, maka Alkitab kemungkinan besar tidak ada, saudaraku. Karena kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab kemungkinan besar tidak perlu ditulis, karena manusia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan isi hati Tuhan dinyatakan melalui Alkitab, bahwa Tuhan rindu semua boleh dipulihkan, semua boleh menerima kasih karunia, semua boleh diselamatkan. Dan untuk mereka bisa memperoleh keselamatan itu, mereka tidak melakukannya dengan diri mereka sendiri, dengan perbuatan mereka, tapi mereka bisa menerima kasih karunia anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu kita harus memberkati mereka dengan berkat yang sudah kita terima dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kita kalau bicara mengenai lingkup bidang pelayanan, maka misi ini adalah yang utama dalam kehidupan kekristenan kita. Alkitab berbicara mengenai isi hati Tuhan, dan isi hati Tuhan adalah misi. Misi apa, saudaraku? Misi ketika kita bisa membawa berita ini kepada bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa itu bukan bicara mengenai bangsa Indonesia, bangsa Singapura, bangsa Indonesia, bangsa Amerika. Tidak, saudaraku. Tapi bangsa itu bicara mengenai suku. Kalau kita bicara mengenai Indonesia, kita bicara mengenai politik. Politically, Indonesia adalah satu negara yang berbadan hukum. Tetapi secara bangsa, Indonesia memiliki demikian banyak suku bangsa. Karena apa? Setiap suku adalah merupakan suku bangsa. Saya bicara suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Papua, itu adalah suku bangsa. Jadi secara politis satu negara bisa memiliki banyak suku bangsa. Dan Tuhan berbicara bukan hanya secara politis, tapi Tuhan berbicara mengenai kelompok etnis, mengenai suku bangsa di seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara mengenai bangsa-bangsa, itu kita bicara bukan hanya lingkup di satu negara bagian, tetapi kita bicara mengenai semua suku-suku bangsa peradaban di dunia. Dikatakan di Galatia 3 ayat 7-9, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi iman adalah kunci daripada keselamatan, kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan rindu supaya melalui Injil, melalui misi, melalui isi hati Tuhan, kita semua, saudara dan saya, bisa masuk ke dalam pelayanan yang betul-betul masuk ke dalam isi hati Tuhan. Dikatakan di Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi iman yang kita miliki adalah iman yang membuat kita diselamatkan. Jadi definisi daripada orang-orang percaya adalah orang-orang percaya yang kita katakan sebagai anak-anak Abraham. Dan janji dan perintah tersebut berlaku pada saudara dan saya sebagai keturunan Abraham, yaitu orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Di Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita mau tanya, mungkin saudara kepingin tahu, Pak, kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Pak, kapan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan? Dikatakan itulah akhir zaman. Akhir zaman di mana Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Tetapi tidak ada orang yang tahu, cuman Bapa yang tahu, kata Yesus. Jadi semua tidak tahu, tetapi Alkitab telah mengatakan di Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi maksudnya apa, saudaraku? Kalau semua suku bangsa, suku budaya, peradaban, suku peradaban di seluruh dunia, cukup satu orang mewakili satu suku. Misalnya satu suku Sunda satu orang, suku Betawi satu orang bisa mengenal Yesus, mendengar mengenai Injil, kabar Injil, maka digenapilah sudah firman itu. Maka Tuhan Yesus akan datang untuk menyudahi semuanya ini. Semua menjadi langit baru dan bumi baru dan Yerusalem yang baru. Di Wahyu 7 ayat 9 tegas, jelas dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan waktu itulah kesudahannya, saudaraku. Dari kita semua harus mengerti, kebanyakan orang Kristen akan setuju bahwa Alkitab memberikan dasar bagi misi, tetapi misi lebih besar daripada itu. Yang benar adalah Alkitab itu didasari oleh misi. Tanpa adanya misi atau isi hati Tuhan, maka mungkin Alkitab itu tidak ditulis. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia selalu berkumpul dengan Allah di Taman Firdaus, maka Alkitab tidak akan ditulis. Tetapi Alkitab didasari oleh misi. Seluruh Alkitab digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi Tuhan. Jadi mulai dari Kejadian 12 di mana Allah memilih bangsa Israel melalui Abraham dan keturunannya, yang mana melalui iman kepada Yesus Kristus kita semua adalah keturunan Abraham. Maka kita semua diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Supaya Wahyu 7 semua suku bangsa bisa duduk di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, melambaikan daun palem, dan mereka semua memuji-muji Allah, menyembah Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi misi adalah merupakan tema besar dari Alkitab. Jadi kalau kita ditanya mengenai bidang lingkup pelayanan apa yang benar, tepat buat kita, jawabannya cuma satu, misi. Karena misi adalah pendahuluan, cerita dan kesimpulan mengenai isi hati Tuhan yang mana kita harus betul-betul menanggapi. Jadi kalau kita tanya bagian manakah dalam Alkitab yang bercerita tentang misi, itu adalah pertanyaan yang salah, saudaraku. Karena misi Alkitab adalah mengenai misi itu sendiri. Jadi Alkitab itu mengenai misi, bukan berisi tentang misi. Jadi tanpa adanya misi, kemungkinan tidak akan ada Alkitab. Sudahkah saudara dan saya melakukan misi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari? Sudahkah kita
menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati oleh keselamatan. Sudahkah kita memberitakan kabar baik itu dengan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Mulai dari Yerusalem, keluarga saudara, Samaria, kerabat, Yehuda, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau telah menyadarkan setiap daripada kami bahwa pelayanan itu adalah mengenai misi. Dan misi adalah mengenai isi hati Tuhan. Bukan mengenai bagian dari Alkitab. Tapi Alkitab sendiri adalah mengenai misi, mengenai isi hati Tuhan. Bagaimana kita yang sudah dipilih oleh Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Orang-orang percaya yang beriman. Kita diberkati supaya melalui berkat yang Tuhan limpahkan, kita boleh hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dengan memberitakan Injil, dengan bermisi, dengan membawa isi hati Tuhan. Maka terjadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.